Saudara mahasiswa, pada semester ini kita akan berbicara tentang kewirausahaan. Pada semester ini kita akan berbicara yang agak berbeda dengan pada mata kuliah yang lain. Pada biasanya Anda bicara tentang apa mulai dari definisi, bagaimana pelaksanaannya dan seterusnya. Sementara pada mata kuliah ini kita akan lebih fokus bagaimana caranya mengimplementasikan apa yang kita pelajari di kelas dengan realita bisnis sehari-hari yang akan Anda usahakan sampai akhir semester ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa hal yang akan kita sepakati agar kemudian kita memiliki pemahaman yang sama sehingga mencapai tujuan yang kita harapkan pada akhir semester. Pada mata kuliah kewirausahaan ini, pembelajaran akan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Artinya, Anda akan melakukan beberapa kegiatan sehingga kemudian pada akhir semester Anda memiliki sebuah proyek yang sudah Anda selesaikan. Tentu saja proyek ini bersifat pembelajaran bisnis. Pertama yang harus kita sepakati adalah soal kehadiran. Seperti halnya pada mata kuliah yang lain, saya sudah jelaskan pada Anda semua bahwa saya tidak begitu memperhatikan tingkat kehadiran mahasiswa di dalam kelas. Saya lebih memperhatikan bagaimana mereka memahami atau tidak memahami konteks yang sedang saya ajarkan. Pada mata kuliah ini tidak ada kuis. Saudara-saudara nanti akan lebih banyak mempelajari bagaimana mengimplementasikan. Jadi penilaian saya terhadap saudara lebih pada penilaian proses daripada penilaian hasil. Semester ini juga tidak ada tugas apa-apa. Saudara-saudara tidak perlu mengerjakan serangkaian tugas untuk saudara kumpulkan seperti biasanya. Untuk UTS dan UAS, Anda akan dituntut untuk mengumpulkan laporan perkembangan dari proyek yang sedang saudara lakukan. Sementara untuk bahan bacaan, saya mohon maaf, saya belum menyelesaikan buku yang kira-kira akan saya sampaikan pada Anda dalam mata kuliah ini. Jadi Anda boleh menggunakan buku kewirausahaan mana saja, oleh siapa saja, yang penting Anda memiliki pemahaman yang cukup tentang itu. Jadi saudara mahasiswa, secara umum, perkuliahan kita sebetulnya hakikatnya hanya akan mempelajari 3 hal tahapan yang akan disesuaikan dengan kecakapan Anda sebagai mahasiswa mempelajari mata kuliah ini. Pada tahap pertama, kita akan mempelajari bagaimana proses imitasi dan duplikasi. Jadi bagaimana Anda akan melakukan serangkaian tindakan bisnis yang tujuan utamanya adalah melakukan imitasi dan duplikasi terhadap serangkaian produksi tertentu, pemikiran tertentu, sistem organisasi tertentu, manajemen sumber daya manusia, dan seterusnya sehingga menghasilkan sebuah produk yang Anda akan imitasi dan duplikasi. Pada tahap kedua, ini adalah tahap pengembangan yang berikutnya. Anda tidak sekedar diminta melakukan duplikasi terhadap produk, duplikasi terhadap kegiatan bisnis, tetapi Anda juga diminta untuk melakukan pengembangan tentang apa yang sudah Anda duplikasi itu. Tahap ketiga adalah tahap yang saya harapkan Anda semua mencapai ini. Tahap ini adalah menciptakan sendiri produk baru yang berbeda. Produk baru yang berbeda sebetulnya tidak pernah ada. Setiap produk itu dihasilkan dari berbagai kombinasi dari apa yang sudah ditemukan orang sebelumnya. Tetapi nanti ketika Anda menghasilkan sesuatu akan Anda temukan yang akan orang anggap sebagai sesuatu yang baru. Sebetulnya tidak juga. Itu adalah kombinasi yang seperti yang saya katakan sebelumnya. Dari penjelasan umum tadi, saudara mahasiswa, kita akan bertemu dalam 14 pertemuan, yang masing-masing kita akan bagi menjadi 2. Pada setengah pertemuan pertama, kita akan berbicara, yaitu pertemuan hari ini adalah kontrak perkuliahan. Kita akan berbicara tentang apa yang kita sepakati, apa yang kita akan pelajari, apa hak dan kewajiban masing-masing. Pada pertemuan kedua nanti kita akan bicara tentang bagaimana teknik menemukan masalah. Jadi saya akan menjelaskan pada Anda pentingnya menemukan masalah di dalam berbisnis. Bisnis yang sifatnya berkelanjutan adalah bisnis yang berbasis masalah. Tanpa itu Anda akan gagal pada langkah pertama. Barulah kemudian secara berturut-turut kita akan mempelajari tentang bagaimana masalah sejenis terjadi di tempat lain. Kemudian bagaimana
tempat-tempat tersebut, bisnis-bisnis tersebut menemukan solusinya. Kita akan identifikasi solusinya. Berikutnya pada pertemuan kelima, kita akan mengamati alternatif solusi. Artinya, kita akan mulai memilah kira-kira yang akan menjadi solusi dalam masalah kita itu yang mana. Kita akan amati dengan baik dan kemudian kita akan mencoba menduplikasi pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 kita sudah melakukan proses imitasi dan duplikasi. Pada pertemuan ke-7, itu ada pertemuan UTS, Anda menyerahkan hasil uji coba. Hasil uji coba itu adalah termasuk laporan tentang produknya apa yang Anda produksi, bagaimana cara memproduksinya, bagaimana SDM-nya, bagaimana laporan keuangan sementara terhadap imitasi dan duplikasi tersebut. Pada setengah pertemuan berikutnya, Anda akan mulai melakukan proses yang kita sebut sebagai proses pengembangan. Pada pertemuan pertama pada setengah semester kedua itu, kita akan mempelajari tentang bagaimana teknik mengembangkan produk. Yang kedua adalah teknik mengembangkan strategi pemasaran. Ketiga, kita akan mempelajari tentang teknik mengembangkan SDM. Berikutnya, teknik mengembangkan strategi keuangan. Barulah kemudian pada pertemuan kelima atau pertemuan ke-10, itu kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan keunggulan. Artinya, dari semua proses pengembangan itu, kita akan mulai memastikan keunggulan apa yang akan kita buat sehingga produk kita menjadi sesuatu yang baru, yang dianggap bernilai oleh terutama selain oleh konsumen atau calon konsumen, juga oleh calon investor. Oleh karena itu, maka pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana teknik menjaring investor. Nah, pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-14, kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya cukup dengan menyerahkan laporan akhir, termasuk di dalamnya laporan keuangan. Artinya kurang lebih Anda akan mengerjakan proses bisnis selama 1 tahun, melaporkan kegiatan bisnis selama 1 tahun, tetapi kita akan mengerjakannya hanya dalam 6 bulan. Kalau kita amati tadi, kalau kita pelajari tadi, apa yang kita akan pelajari pada semester ini, hakikatnya pengetahuan utama yang akan saya ajarkan pada Anda adalah bagaimana melakukan proses pengamatan. Proses bisnis ini adalah proses utama yang Anda harus kuasai. Bagaimana Anda mengamati, meniru, dan memodifikasi. Langkah pertama yang Anda harus pelajari betul adalah bagaimana Anda bisa mempotret, mengingat-ingat, menggambarkan apa yang Anda lihat. Pada langkah kedua, kemudian baru kita akan membuka rangkaian ingatan itu, rangkaian fotografi itu, untuk kita pelajari apa yang bisa kita lakukan dalam produk bisnis kita di masa depan. Saudara mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya.